tepat sebulan setelah saya menjemputnya dari sini waktu dia sakit. Dia meninggal Devi itu, aduh. Dia meninggal Devi itu. Di sini Umi sama Abi tetap tenang tuh, dan mendengarkan penjelasan ibunya Devi dengan penuh pengertian lah gitu, ibaratnya nggak terlalu kaget. Nah, melihat Umi sama Abi yang tidak menghakimi dirinya, Ibu Devi pun melanjutkan lagi. Saya ini hanya tinggal berdua sama Devi, Pak Ustadz. Dan setelah saya tahu Devi meninggal, saya langsung frustasi. Saya tidak bisa menerima kenyataan itu. Saya sengaja menyembunyikan kematiannya dan tidak memberitahu kepada siapapun. Katanya, Wak. Jadi hening tuh. Makin hening situasi waktu itu kan, Wak. Mama Devi bilang lagi, makanya itu Pak, saya pun mencari cara gimana caranya supaya Devi bisa tetap hidup. Umi sama Abi dalam berpegangan tangan kan, karena ngerasa sedih juga sekaligus iba nih sama mama si Devi. Dan disitulah akhirnya terungkap bahwa ternyata Wak, Ibu Devi mendatangi seorang dukun yang terkenal sakti kali katanya. Dan dukun tersebut digadang-gadangkan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dan setelah menceritakan kegelisahannya, dukun tersebut pun akhirnya menjanggupi lah itu permintaannya ibunya si Devi untuk membangkitkan kembali Devi dengan cara apa? Memasukkan jin ke dalam tubuhnya si Devi, sehingga raganya si Devi ini masih tetap hidup, tapi jiwanya bukan dia, jin. Nah, ditambah lagi Wak, dukun tersebut juga meminta beberapa syarat. Syarat yang pertama, ibunya Devi ini harus menyediakan 2 kantong darah setiap hari untuk dimakan sama Devi, Wak. Kemudian syarat yang kedua, ibunya dilarang membiarkan Devi mandi walaupun hanya sekali. Ini persyaratannya. 2 nih. Nah, awalnya Wak, Ibu Devi pun menyanggupi persyaratan itu, tapi seiring berjalannya waktu, beliau mulai kesulitan mencari apa? Stok darah. Beliau balik lagi ke dukun tersebut kan, dia bilang, "Mbah, saya udah nggak bisa lagi nih nyediain darah untuk Devi," katanya. "Apakah ada cara lain, Mbah, yang bisa saya lakukan?" katanya. "Oh, kalau kau nggak bisa ngasih dia darah, kau balik aja lagi ke pesantren tuh, biar dia sendiri yang cari makan di sana. Kan banyak siswi perempuan di sana toh, dia bisa makan darah bekas haid mereka itu," kata Mbah tuh. Kesel aku. Nah, Ibu Devi pun dengan terpaksa Wak, mengikuti saran tersebut. Ternyata itulah alasan kembalinya si Devi ke pesantren itu, Wak. Dan hal itu juga sekaligus menjadi jawaban mengapa setiap jam makan Devi ini selalu menyendiri di bawah jemuran. Untuk apa? Ya untuk cari bekas darah haid yang memang dibuang ke tempat sampah. Itulah Wak. Astagfirullahaladzim, ya Allah Devi, kasihan kali Devi. Dan di momen ini Umi sama Abi pun mulailah bertanya dengan halus nih ke ibunya Devi. "Kenapa Ibu setuju dengan perjanjian itu? Sedangkan itu bukan Devi yang sebenarnya loh Bu, itu jin." Dan kalian tahu jawaban beliau apa? Ibu Devi dengan pelan berkata, "Saya terpaksa setuju karena saya sayang sekali sama Devi, Ustadz. Kalau dia meninggal lalu saya tinggal sama siapa? Hanya Devi yang saya punya dalam hidup saya, Pak Ustadz," katanya. Nah, bagian sedih kali aku. Ya Allah. Mendengar hal itu, Umi dan Abi pun langsung memberikan nasihat panjang lebar kepada Ibu Devi untuk mengikhlaskan kepergian Devi. Dan setelah beberapa lama, alhamdulillahnya beliau pun setuju. Di saat hati Ibu Devi ini sudah mau melepas anaknya, di saat itu pula lah wajah Devi berubah menjadi wajah nenek tua yang mengerikan, Wak. Nengok hal itu barulah mamanya si Devi nangis sejadi-jadinya kan, Wak. Dia langsung peluk si Devi, dia cium si Devi, anakku Devi, anakku," kata. Hingga sepersekian detik kemudian Devi pun langsung tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia. Abi, Umi, dan semua pengurus pesantren pun mengurus jenazah Devi dan membantu hingga proses penguburannya, Wak. Mereka juga menguatkan Ibu Devi untuk tetap tabah menghadapi cobaan tersebut. Nah, setelah semua proses selesai, para pengurus pun kembali ke pesantren dan menjalani kehidupan seperti biasa. Dan sejak saat itulah Wak, pesantren pun kembali normal dan semua gangguan-gangguan yang sering datang perlahan menghilang, Wak. Dan beberapa tahun kemudian Fizah dan teman-teman yang lain, semua santri yang satu angkatan dengan Devi, lulus dari pesantren tersebut dan kembali ke kota asalnya masing-masing. Tapi mereka masih saling kayak macam bertukar kabar gitulah sampai hari ini, kata Fizah. Dan kabar terakhir yang mereka dengar adalah Ibu Devi katanya mengalami depresi berat gitu akibat kepergiannya Devi, sehingga beliau memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri, katanya. Sedangkan untuk penyebab kematian Devi sendiri nih, pasti kan ada yang nanya, terus kenapa Devi kok bisa meninggal yang pertama itu Nadia gitu kan, waktu keluar dari pesantren tuh. Banyak yang bilang nih, kata Fiza nih, banyak yang bilang Devi itu mendadak sakit hingga kemudian dia meninggal dunia akibat meninggalkan pembalut di pantai itu. Tapi apakah itu alasan utama dia meninggal? Yaitu sudah takdir dari Allah, Wak. Jadi wallahu alam bisawab.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah Devi yang seharusnya sudah meninggal dunia, namun karena ketidakikhlasan ibunya, dia dibangkitkan kembali dengan jalan yang tidak benar. Gimana menurut kalian soal kisah ini? Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, bahwa segala sesuatu yang kita punya bukanlah milik kita Wak, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cuma titip aja bentar ke kita, dan ketika Allah menghendaki apa yang beliau berikan kembali padanya, dengan kun fayakun, maka terjadilah. Termasuk pada saat Allah kembali mengambil harta kita, kepintaran kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi. Dan dengan cerita ini, mari juga ayo kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Devi dan juga ibunya Devi Wak ya. Semoga Allah memberikan maaf dan juga menempatkan mereka di sisi terbaik. Amin ya rabbal alamin.